Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menyentuh yang bisa mengubah hidupmu. Hari ini, aku akan membagikan kisah luar biasa tentang Resti, wanita sederhana asal Cilacap yang rela merantau ke Arab demi menyelamatkan ibunya yang sakit. Tapi tak disangka, ia menikah dengan 5 pria Arab kaya raya dan pulang ke Indonesia bersama mereka semua. Kisah yang bikin kamu terharu, terkejut, sekaligus belajar banyak soal pengorbanan dan takdir. Yuk, siapkan hati dan fokus, karena kisah Resti akan mengajarkan kita arti sejati sebuah perjuangan dan cinta. Namaku Resti Yunika. Aku lahir dari rahim perempuan yang paling tabah yang pernah kutahu, ibu kandungku sendiri. Kami tinggal di sebuah dusun terpencil di wilayah Cilacap Selatan. Rumah kami tak lebih dari gubuk tua berdinding triplek dan anyaman bambu, berdiri di atas tanah sewaan milik orang kaya yang tak pernah peduli kami masih hidup atau sudah mati. Lantai rumah kami bukan keramik, bukan pula ubin, tapi tanah yang dikeraskan dan selalu lembab ketika hujan datang. Tak ada ruang tamu, tak ada kamar. Hanya ada satu ruangan tempat kami tidur, makan, menangis, dan berdoa. Ayahku meninggal saat aku baru kelas 5 SD. Katanya, beliau tertabrak truk saat sedang mengantar pupuk ke kecamatan. Mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dan semenjak itu, hidup kami juga ikut mengenaskan. Sejak kepergian ayah, ibu tak pernah benar-benar sehat. Tubuhnya mulai melemah. Batuknya makin sering, kadang berdarah. Tapi karena tak punya uang, kami hanya mengobatinya dengan air rebusan daun sirih dan doa. Aku tak sempat mengenal masa remaja seperti gadis-gadis lain. Tak ada handphone bagus. Tak pernah sekalipun membeli baju baru. Ulang tahunku setiap tahun hanya dirayakan dengan doa dan sepotong pisang goreng hangat. Aku tak mengeluh. Tapi diam-diam, aku iri melihat anak-anak lain yang bisa sekolah sambil tertawa. Sementara aku harus bantu-bantu di warung kopi milik Bu Siti, tetangga kami yang baik hati. Warung kopi itu berdiri di pinggir rel kereta api. Tempatnya panas dan penuh asap rokok. Tapi dari sanalah aku belajar tentang hidup. Tentang lelah yang tak pernah bisa ditukar. Setiap pagi, aku menyapu warung, merebus air, mencuci gelas, dan melayani para sopir truk serta kernet yang singgah. Kadang mereka hanya memesan kopi 1000 perak dan duduk berjam-jam sambil bercerita soal Jakarta, soal Dubai, soal Arab Saudi. Aku selalu mendengarkan dengan tatapan kosong, seakan sedang melihat dunia yang tak mungkin kujamah. Hingga suatu sore, saat matahari nyaris tenggelam dan ibu terbaring lemas di dalam rumah, aku mendengar suara dari ponsel jadul milik Bu Siti. Ada iklan suara dari pengeras. Lowongan kerja ke Arab Saudi. Wanita. Usia 18 sampai 35 tahun. Kerja di toko baju. Gaji 8 juta per bulan. Berangkat resmi. Hubungi nomor di bawah ini. Seketika jantungku berdetak kencang. 8 juta rupiah? Per bulan? Itu bukan angka, itu mimpi. Aku langsung membayangkan ibuku bisa beli kasur empuk. Bisa periksa ke rumah sakit. Bisa makan daging ayam tiap minggu. Bisa tersenyum tanpa menahan rasa nyeri di dadanya. Malam itu, aku termenung di pojok warung. Di depanku masih ada gelas kopi bekas pelanggan. Tanganku gemetar. Di dalam hati, aku tahu ini bukan keputusan kecil. Ini bukan sekadar pergi ke kota tetangga. Ini pergi jauh, ke negeri gurun, sendirian, tanpa keluarga, tanpa jaminan hidup. Tapi, apa aku masih punya pilihan? Setelah memastikan ibu tidur lelap, aku kembali ke warung dan meminjam ponsel Bu Siti. Dengan tangan gemetar, aku mengetikkan pesan ke nomor iklan tadi. Kupotret KTP-ku yang mulai sobek di bagian pinggir. Kukirimkan juga pas foto lusuh yang dulu kupakai saat daftar kerja di pabrik tahu yang tak pernah memanggilku. Malam itu, aku sujud di sajadah lusuh, menangis sambil berbisik pada Allah. Ya Allah, aku gak minta kaya. Aku cuma pengen ibu sembuh. Aku cuma pengen ibu bahagia meski hanya sebentar. Kalau memang jalan ini salah,
Tolong beri aku tanda. Tapi kalau ini jalan yang engkau pilih, maka kuatkan aku. Dan dari sanalah semuanya bermula. Sebuah keputusan yang akan membawaku jauh dari tanah kelahiran, jauh dari tawa teman masa kecil, jauh dari ibu tercinta. Tapi juga menuju takdir besar yang bahkan tak pernah aku bayangkan. Takdir yang akan membuat namaku dibicarakan satu kampung, dipuja dan dicaci dalam satu waktu, dan menjadikanku istri dari 5 pria Arab kaya raya. 3 bulan setelah malam itu, aku resmi menginjakan kaki di tanah yang dulu hanya kulihat dari televisi, Arab Saudi. Negeri pasir, negeri para sultan, negeri penuh aturan dan bahasa asing yang membuat kepalaku berdenyut tiap kali mencoba memahami. Perjalanan ke sini bukan hal yang mudah. Aku harus mengikuti pelatihan di penampungan selama 2 bulan. Tidur berhimpitan, mandi antre berjam-jam, makan seadanya, dan yang paling menyakitkan, harus berpisah dari ibu yang kondisinya semakin menurun. Setiap malam, sebelum tidur, aku menyempatkan menelepon ibu lewat ponsel Bu Siti. Suaranya terdengar makin serak, makin lemah. Hati-hati ya, Le, jangan lupa sholat. Kalau udah dapat gaji pertama, beliin ibu selimut baru. Ya, yang hangat. Aku menangis diam-diam. Setiap kata ibu seolah menjadi cambuk yang menampar hatiku. Aku harus kuat. Aku harus bertahan. Walaupun nanti disakiti, walaupun harus kerja sampai tulang remuk. Semua demi ibu. Dan akhirnya, setelah proses yang panjang dan doa tanpa henti, aku tiba di Riyadh. Udara di sana panas dan kering. Angin berhembus membawa pasir yang menusuk mata. Tapi di balik kerasnya alam, Allah membuka pintu rezeki pertamaku. Aku ditempatkan di sebuah toko baju mewah milik seorang keluarga bangsawan. Toko itu lebih mirip butik perhiasan. Rak-raknya dipenuhi gaun-gaun mahal berhiaskan bordir emas dan permata kecil. Majikanku seorang pria paruh-baya bernama Sheikh Khalid. Tingginya hampir 2 meter, berjanggut tebal, dan wibawanya membuat para pegawai tunduk saat berjalan melewatinya. Tapi siapa sangka, di balik tatapan tajam itu, ia memperhatikanku diam-diam. Mulanya aku pikir itu cuma curiga karena aku pendatang baru. Tapi makin lama, tatapannya berubah, ada rasa iba, ada rasa kagum. Dan akhirnya, cinta. Hanya 2 bulan bekerja, Sheikh Khalid mengajakku bicara secara pribadi. Ia memintaku menjadi istrinya. Aku gemetar. Aku tak percaya. Aku, seorang gadis desa dari Cilacap, jadi istri pria Arab kaya raya pemilik butik emas? Aku sempat ragu, takut, bahkan merasa seperti mimpi. Tapi hatiku ingat ibu. Jika aku menikah, hidupku akan jauh lebih baik. Ibu bisa tinggal di rumah besar, bisa berobat di rumah sakit bagus, bisa istirahat dengan tenang. Akhirnya, dengan lirih aku menjawab, saya bersedia. Pernikahan kami digelar diam-diam. Hanya beberapa keluarga dekat yang hadir. Aku tak mengenal siapapun di antara mereka. Tapi mataku terus mencari langit, mencari arah kiblat, mencari wajah ibu dalam bayangan. Aku tahu, ini awal dari takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Dan ternyata, Sheikh Khalid bukan satu-satunya. Setelah pernikahan kami berjalan beberapa bulan, aku mulai dikenal di lingkungan pengusaha Arab. Kecantikan Jawa, kata mereka. Ketulusan hatiku, cara bicaraku yang sopan, membuat 5 pria Arab dari keluarga berbeda datang meminangku. Dan aku menerimanya. Satu persatu. Tanpa aku sadari, aku sudah menjadi istri dari 5 lelaki Arab. 5 rumah. 5 kehidupan. 5 cerita, dan semua itu akan membawaku pada satu keputusan besar. Pulang ke tanah air bersama kelima suamiku. Hari-hariku di Arab seperti potongan mimpi yang terlalu aneh untuk dipercaya. Aku yang dulu hanya pelayan warung kopi pinggir rel di Cilacap, kini tidur di ranjang empuk dengan tirai emas dan spray satin. Setiap hariku berlalu di antara parfum mahal, jamuan mewah, dan kemewahan yang tak pernah terbayangkan. Tapi di balik itu semua, hatiku sering gelisah.
Karena di sudut terdalam jiwaku, aku masih Resti, gadis desa yang setiap malam merindukan panggilan ibu dari balik dapur reot. 5 suamiku bukan pria biasa. Mereka semua berasal dari kalangan atas. Ada yang pengusaha minyak, ada yang memiliki butik dan hotel, ada pula yang anggota keluarga istana. Awalnya aku takut mereka akan saling rebutan atau mempermasalahkan satu sama lain. Tapi justru mereka saling memahami. Karena dalam tradisi mereka, berbagi istri bukan hal yang tabu, selama adil dan tidak menzalimi. Mereka menyepakati hari-hari tertentu. Senin dan Selasa aku di rumah Sheikh Khalid, Rabu dan Kamis bersama Ahmed si pengusaha parfum, Jumat di rumah Bilal yang pendiam tapi romantis, Sabtu milik Fathi sang arsitek muda yang memuja senyumku, dan Minggu bersama Tarek, yang paling lembut dan sering mengajakku makan malam di rooftop hotel bintangnya. Aku belajar membagi kasih, membagi tubuh, membagi tawa dan cerita. Aku jalani semuanya dengan hati penuh syukur. Tapi rasa bersalah selalu datang setiap malam ketika aku menatap langit. Langit yang sama dengan langit di atas rumahku di Cilacap. Di sana, ada ibu yang mungkin sedang tidur dalam kesepian. Atau sedang batuk hebat di atas tikar lusuh. Berharap aku segera pulang. Sampai pada suatu sore yang mengubah segalanya. Aku sedang duduk di balkon rumah Fathi, menikmati angin padang pasir yang hangat, saat ponselku berdering. Nomor Bu Siti muncul di layar. Aku menjawab dengan semangat, berharap mendengar suara ibu. Tapi yang terdengar hanyalah tangisan. Tangisan yang membuat tubuhku mendadak lemas. Jantungku seperti diremas. Resti. Ibumu sudah gak ada, nak. Enggak Bu. Jangan bercanda. Ibumu meninggal tadi subuh. Warga nemu beliau tergeletak di dapur. Belum sempat dibawa ke puskesmas. Suasana seketika hening. Seakan dunia berhenti berputar. Air mataku jatuh begitu saja. Tanpa suara. Nafasku tercekat. 5 suamiku berdiri di sekelilingku. Panik, tak mengerti bahasa yang kuucapkan. Tapi mereka semua tahu, aku sedang patah. Hari itu juga, aku memohon izin kepada kelimanya untuk pulang ke Indonesia. Mereka tak hanya mengizinkan, tapi juga ikut menemaniku. Ya, kelimanya. Dengan jet pribadi. Dengan koper-koper besar dan pengawalan. Mereka menemaniku mengantarkan jenazah ibuku ke liang lahat. 5 pria Arab berdiri di antara warga desa kecil yang kebingungan. Aku berjalan memelukain kafan ibu sambil terisak. Dikelilingi para suami sahku yang ikut menundukkan kepala. Semua orang kampung mengira aku bawa rombongan raja. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Setelah pemakaman selesai dan aku menetap sementara di rumah lama peninggalan ibu, cibiran mulai berdatangan. Wah, Resti jadi simpanan Arab ya? Gak tahu malu. Kawin 5. Perempuan murahan, mau aja dinikahin bule Arab buat duit. Mulut-mulut itu tak henti bicara. Dari warung, masjid, sampai grup wakampung. Tak satu pun yang tahu perjuanganku. Tak satu pun yang peduli kenapa aku memilih jalan itu. Tak ada yang tahu aku melakukan semua ini demi ibu. Demi menyelamatkannya. Tapi sayang, aku kalah cepat dari ajal. Aku bertahan beberapa minggu di kampung. Mencoba kuat di tengah gunjingan dan pandangan sinis. Tapi aku tahu ini bukan lagi tempatku. Aku sudah terlalu asing di tempat yang dulu kusebut rumah. Akhirnya, setelah mendoakan ibu untuk terakhir kalinya, aku pamit kepada para tetangga. Maafkan aku jika langkahku berbeda. Tapi ini jalanku. Aku kembali ke Arab. Ke tanah yang dulu terasa asing, kini menjadi pelarianku. Dan di sanalah, aku mulai hidup baru. Bukan lagi Resti anak kampung miskin. Tapi Resti, perempuan yang telah kehilangan segalanya, namun memutuskan untuk bangkit. Bersama 5 suami yang dengan caranya masing-masing mencintaiku. Langit Riyadh menyambutku kembali dengan bias jingga yang menyilaukan. Tapi sinarnya tak lagi hangat di dada. Rasanya kosong. Seperti tubuh ini berjalan tanpa jiwa.
seperti senyuman para suamiku yang kini tak mampu menembus perih yang menetap di dalam dada. Aku kembali ke tanah Arab bukan dengan semangat, tapi dengan luka yang membusuk dalam diam. Ibu sudah tak ada. Satu-satunya alasan aku bertahan, telah dipanggil Allah sebelum sempat menikmati hasil keringat anaknya. Yang tersisa hanyalah tanya, untuk apa semua ini? Hari-hariku kembali berjalan dari rumah ke rumah. 5 suami, 5 dunia. Mereka semua mencintaiku dengan cara yang berbeda. Sheikh Khalid memberiku keamanan dan kemewahan. Ahmed memanjakanku dengan parfum dan kelembutan. Bilal selalu mendengarkan tangisku tanpa bertanya. Fathi menyibukkanku dengan proyek-proyek desain dan impiannya membangunkan aku butik sendiri. Dan Tarek, pria paling muda, memperlakukan aku seolah aku malaikat yang turun dari langit. Tapi aku hanya wanita dengan mata sembab, yang tiap malam berdiri di balkon sambil melihat langit dan bertanya, "Ibu, apakah ibu bahagia sekarang? Apakah ibu melihat aku dari sana?" Suatu malam, aku tak tahan. Aku menangis di pelukan Bilal. "Aku lelah," bisikku. "Aku punya segalanya, tapi aku tetap merasa sendirian." Bilal tidak menjawab. Ia hanya memelukku lebih erat, membiarkan air mataku membasahi jubahnya. Aku tahu, ia tak sepenuhnya mengerti duka seorang anak yang tak sempat membahagiakan ibunya. Tapi malam itu, ia memberiku sesuatu yang tak pernah aku duga, sebuah surat izin tinggal tetap di Arab, dengan namaku dan status sebagai istri sah dari 5 pria. "Ini untukmu. Jika kau ingin benar-benar menetap di sini, kami akan siapkan semua. Rumah, usaha, apa saja. Kau tak perlu kembali ke Indonesia, kecuali kau memang menginginkannya." Aku terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena merasa Allah menjawab doaku dengan cara yang tak biasa. Aku bukan siapa-siapa. Tapi kini, aku bukan hanya punya 5 pelindung, tapi juga kesempatan membangun hidup baru dari reruntuhan luka lama. Bukan sebagai istri ke-5 orang kaya semata, tapi sebagai Resti Yunika, perempuan Cilacap yang berdiri sendiri di negeri asing, bukan karena cinta pada dunia, tapi karena janji kepada ibu yang tak sempat terpenuhi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pemakaman ibu, aku tersenyum tipis. Tidak untuk dunia, tidak untuk suamiku, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku tahu, aku belum selesai. Aku akan bangkit. Aku akan menjadi perempuan yang membuat ibu bangga, meski dari langit. Hari-hariku mulai berubah. Dari sekadar menjalani, menjadi menghargai. Luka kehilangan ibu tak hilang, tapi kini aku belajar berdamai. 5 pria yang awalnya hanya kuanggap pelindung, kini mulai menyatu dalam jiwaku sebagai keluarga, dengan bentuk yang tidak biasa, dengan cara yang tak lazim bagi masyarakatku di kampung. Tapi, aku sadar, Allah tak pernah salah menempatkanku. Aku berada di tempat yang tak pernah kubayangkan, karena doaku dulu, minta rezeki dan kekuatan demi menyelamatkan ibu, telah dijawab dengan jalan yang luar biasa. Aku kini tinggal di rumah besar di pinggir kota Jeddah. Rumah itu dibelikan khusus oleh Ahmed dan Bilal, untukku sendiri. Aku tak harus tinggal bergilir lagi. Kelima suamiku datang bergantian, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Mereka bahkan sering berkumpul bersama, di ruang makan, di kebun belakang, atau di majelis ilmu yang kami bangun bersama. Bayangkan, 5 pria Arab duduk satu meja, saling menghargai, karena satu perempuan dari desa kecil bernama Resti. Bahkan kadang aku merasa ini seperti cerita dari dunia lain. Tapi inilah hidupku. Aku mulai belajar bisnis. Fathi membimbingku membangun butik sendiri. Toko baju muslimah eksklusif untuk para wanita Arab kelas atas. Aku beri nama Ummi S Wardrobe, pakaian untuk ibu. Sebab meski ibuku sudah tiada, aku ingin setiap langkahku tetap membawa namanya. Dari hasil butik itu, aku sisihkan sebagian untuk membangun rumah tahfidz di Cilacap. Sebuah rumah kecil untuk anak-anak yatim yang ingin belajar Al-Quran. Di depan rumah itu, aku ukir nama ibuku, Siti Maryam binti Jumadi. Suatu hari,
Saat aku duduk di balkon dengan Tarek, suamiku yang paling muda, ia bertanya, "Apa kau bahagia sekarang, Resti?" Aku menatap langit. Langit yang dulu terasa jauh, kini rasanya begitu dekat. Aku belum sepenuhnya bahagia, Tarek. Tapi aku merasa, ibu di sana sudah bisa tersenyum. Dan itu cukup. Tarek tersenyum, mencium keningku. Maka biarkan kami membuatmu bahagia sepenuhnya. Dengan cinta yang Allah sendiri sudah izinkan. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tak menangis saat melihat bintang. Aku tahu, ibu tidak akan pernah benar-benar meninggalkanku. Ia ada dalam setiap napasku, dalam setiap langkahku. Dan aku akan terus berjalan. Dengan 5 cinta yang unik, dengan luka yang menjelma jadi kekuatan, dan dengan satu janji yang tak akan pernah aku ingkari. Aku akan hidup, bukan untuk dunia, tapi untuk membuktikan bahwa perempuan desa juga bisa terbang tinggi, jika ia rela berkorban, dan tetap menjaga hati. Sahabat Zahra Story, terima kasih telah menyimak kisah nyata penuh air mata dan kekuatan ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah nyata lainnya yang menyentuh jiwa. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan kekuatan bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa, sholawat, ya sahabat.